Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya di sini Pak Teguh dari SMP Al-Hiliyah Semarang, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Semarang, akan melakukan kegiatan pra-observasi terhadap rekan sejawat saya, yakni Bapak Edi Mulyono, SHG. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak Teguh. Selaku pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana kegiatan ini kami lakukan untuk mengetahui persiapan sebelum nantinya akan saya lakukan kegiatan supervisi atau observasi di kelas. Untuk mengetahui lebih jauh, maka saya akan menanyakan beberapa hal kepada Pak Edi Mulyono. Pak Edi, jadi hari ini saya akan melakukan pra-observasi sebelum nantinya Pak Edi saya lakukan observasi di kelas. Oleh karena itu beberapa pertanyaan akan kami gali, kami ketahui dari Pak Edi. Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran dari mata pelajaran PAI ini, apa yang akan Bapak berikan kepada anak-anak? Terima kasih Pak Teguh. Terkait dengan materi PAI yang akan saya sampaikan sebagai observasi dari guru penggerak, di mana saya akan menyampaikan materi tentang melestarikan alam, menjaga kehidupan sebagai inspirasi yang ada di dalam Al-Quran. Tujuan pembelajaran yang ingin kami terapkan atau kami sampaikan melalui materi yang akan kami bahas di kelas nanti bersama anak-anak, yaitu terkait dengan beberapa ayat Al-Quran yang ada hubungannya dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu melestarikan alam dan menjaga kehidupan, di mana ayat Al-Quran yang ingin saya sampaikan di sana adalah Quran Surat Al-Rum ayat 41, kemudian Ibrahim ayat 32, dan Az-Zukhruf ayat 13. Dengan harapan anak-anak bisa membaca sesuai dengan kaidah tajwid dan juga hukum bacaan roh dan lam jalalah. Adapun tujuan selanjutnya yaitu siswa dapat merumuskan program pelestarian alam dan perawatan lingkungan sekitar dengan benar serta bersikap ramah terhadap alam dan lingkungan sekitar. Kemudian tujuan berikutnya adalah siswa dapat membuat video dokumentasi tentang program pelestarian alam dan perawatan lingkungan sekitar dengan baik serta berperilaku menjaga dan merawat alam dan lingkungan sekitar sebagaimana yang ada di dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Ibrahim ayat 32, dan Az-Zukhruf ayat 13 serta hadis terkait dengan pelestarian alam dengan benar. Seperti itu Pak Teguh tujuan yang ingin saya sampaikan dalam pembelajaran ini. Terima kasih Pak Edi. Jadi tadi kalau saya dengarkan dan saya amati, dari tujuan pembelajaran nanti akan disampaikan ke anak-anak, yakni tentang bagaimana nantinya anak bisa melestarikan alam dan perawatan lingkungan sekitar dengan baik, yang tentunya nanti berdasarkan Quran Surat Az-Zukhruf dan juga Ibrahim. Dan juga tadi anak-anak bisa membaca Al-Quran surat yang tadi disampaikan sesuai dengan kaidah tajwid dengan benar. Baiklah Pak Edi, berikutnya dari tujuan yang sudah Bapak sampaikan tadi, area pengembangan apa yang tidak dicapai Pak? Area pengembangan yang ingin saya capai di dalam pembelajaran ini tidak hanya secara kognitif atau pengetahuan, tapi juga secara psikomotorik atau praktek seperti itu. Supaya anak-anak tidak hanya menguasai secara teori terkait bagaimana melestarikan alam, menjaga kehidupan,
tapi dia juga bisa langsung bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka, diantaranya misalnya melalui aplikasi kehidupan membuang sampah pada tempatnya, kemudian menggalakkan dengan adanya jadwal piket dan lain sebagainya seperti itu. Luar biasa area pengembangan yang akan dicapai nantinya Pak Edi. Dari tadi tidak hanya sekedar secara kognitif saja, namun juga nanti bisa diaplikasikan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu Pak ya. Betul Pak. Kemudian untuk bisa mewujudkan area pengembangan tadi, tentu ada beberapa strategi atau juga model pembelajaran yang akan dipersiapkan. Seperti apa Pak? Ada beberapa model pembelajaran yang ingin saya terapkan dalam menyampaikan materi terkait dengan pelestarian alam dan menjaga kehidupan. Yang pertama yaitu melalui metode tutor sebaya, di mana ada beberapa surat yang ada di dalam Al-Quran yang harus dikuasai oleh anak terkait dengan materi yang akan saya sampaikan tadi, yaitu terkait dengan Quran surat Al ayat 41, Ibrahim ayat 32, dan Al-Zukhruf ayat 13. Dengan metode ini harapannya para siswa itu bisa melakukan teknik pembelajaran the power of two. Siswa dapat membaca, yang satu menyimak, kemudian tidak hanya sekedar membaca, tapi juga mereka bisa menghafalkan satu sama lain dengan teman tutornya seperti itu. Kemudian metode yang berikutnya adalah melalui pembelajaran discovery learning, di mana siswa dapat menjelaskan kandungan Quran surat Ar-Rum ayat 41, Ibrahim ayat 32, dan Al-Zukhruf ayat 13, serta hadis terkait dengan pelestarian alam, di mana harapannya para siswa ini melalui pembelajaran discovery learning mereka bisa mensyukuri anugerah alam semesta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya yaitu melalui model pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa dapat merumuskan terkait dengan program pelestarian alam, bagaimana perawatan lingkungan sekitar, serta bersikap ramah terhadap alam dan lingkungan sekitar. Kemudian melalui model pembelajaran berbasis produk, siswa bisa membuat video dokumentasi tentang program pelestarian alam dan perawatan lingkungan sekitar dengan baik, serta berperilaku menjaga dan merawat alam dan lingkungan sekitar, dan sekaligus menuliskan himbauan-himbauan, slogan-slogan, baik itu melalui ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis Nabi, dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Ibu. Ya, bagus sekali Pak Edi. Beberapa strategi atau model pembelajaran yang sudah dipersiapkan. Kemudian dari strategi atau model yang sudah dipersiapkan tadi, tentunya ada beberapa media, sarana, prasarana yang tentu harus dipersiapkan Pak ya. Iya, betul. Kira-kira apa Pak media yang diperlukan? Ya, beberapa media yang kami butuhkan diantaranya adalah gawai, kemudian laptop atau komputer PC, akses internet pastinya, kemudian buku teks terkait dengan materi yang akan kita pelajari bersama di kelas, kemudian papan tulis, RKPD, handout materi, kemudian proyektor atau infokus, dan juga referensi yang lainnya terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Seperti itu. Baik Pak Edi, kiranya saya semakin penasaran terhadap rancangan, tujuan, area pengembangan, strategi, ataupun juga media yang sudah dipersiapkan tadi. Kira-kira kapan Pak Edi waktu Bapak akan melaksanakan kegiatan belajar ini? Iya. Bisa hari ini Pak Teguh, kebetulan di hari Selasa saya ada jadwal di kelas 8A, di kelas 8B, di jam pertama sampai jam ketiga, seperti itu. Ya, terima kasih. Kita bisa ketemu di kelas 8B dalam kegiatan observasi di kelas Pak ya. Kira-kira yang terakhir Pak Edi, dari pertemuan hari ini tentu
refleksi apa yang Pak Edi bisa rasakan ataupun bisa temukan dalam pertemuan kali ini? Yeah. Terima kasih Pak Teguh, refleksi yang bisa saya dapatkan dari kegiatan observasi terkait dengan pembelajaran yang akan saya laksanakan di pagi hari ini sebelum saya mengajar. Setidaknya yang pertama adalah saya ada kesiapan bagaimana nanti saya mengemas pembelajaran itu dengan baik, menyenangkan, membahagiakan anak-anak, kemudian bisa memberikan sebuah pengalaman yang berharga di mana kita mencoba untuk membangun sebuah pemahaman yang bisa memantik anak-anak kita untuk betul-betul peduli terhadap lingkungan. Mereka mau menjaga lingkungan mereka, karena lingkungan adalah tempat tinggal kita, untuk kita jaga kelestariannya, kebersihannya, sehingga akan menjadi tempat yang nyaman untuk kita tinggal. Seperti itu Pak. Baik sekali Pak Edi, dari refleksi pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan tentunya ada manfaat karena ini bisa menjadi bekal awal pra observasi, dan tentunya saya berharap nanti dalam pelaksanaan kegiatan belajaran observasi di kelas sesuai dengan apa yang tadi Pak Edi sampaikan dan sudah direncanakan. Sampai ketemu nanti di kelas lebih Pak Edi. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya saat ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.